News Highlight. Only on 102.1 Kalimai Baskara FM Linyi Hits Power. Oke, halo sebaya muda, welcome back masih di 102,1. Dan kali ini Diva sudah bersama dengan Bapak Heri selaku praktisi keperawatan nurse, spesialis bidang perawatan kaki dan luka, dan juga selaku dosen keperawatan dari Universitas Brawijaya Malang. Boleh dong untuk Pak Heri disapa dulu sebaya mudanya yang menyimak kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Sobat Muda. Izinkan perkenalkan saya Dr. Heri Kristianto dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Departemen Keperawatan. Akan sedikit banyak berbicara terkait dengan perawatan kaki. Baik Pak Heri, tentang perawatan kaki ya. Diva ingin bertanya Pak Heri, mengapa untuk kali ini memilih fokus pada terutama kegiatan pengabdian masyarakat ini memilih berfokus kepada kesehatan kaki dan screening resiko penyakit kronis? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit kronis, salah satunya adalah ada diabetes mellitus ya. Dapat menyebabkan komplikasi terjadinya perubahan pada fungsi dan struktur pada kaki. Nah, hal ini tentu saja akan berdampak terhadap kualitas hidup pasien yang pada akhirnya nanti akan bisa mempengaruhi terkait dengan keberlangsungan seorang individu dengan penyandang diabetes mellitus. Oleh karena itu, kita perlu berupaya untuk melakukan tindakan preventif, dan salah satunya adalah dengan melakukan screening lebih dini ya terhadap terjadinya komplikasi kaki. Baik, berarti karena memang diabetes mellitus ini lebih banyak menyerang kaki ya Pak Heri ya daripada anggota tubuh lain. Oke, jadi memang sekitar 5-7% itu komplikasinya memang ke arah kaki diabetes ya. Jadi tidak hanya kaki, bisa juga menyebabkan gangguan di mata, kemudian gangguan pada ginjal, juga fungsi organ yang lainnya. Oleh karena itu, dalam program ini kami mencoba melakukan upaya untuk deteksi dini. Jadi sejak dini dengan harapan apa? Agar setiap pasien diabetes itu tahu kondisi kakinya. Nah, sehingga nanti kita bisa rencanakan, upayakan untuk tindakan pencegahan maupun tindakan lanjut yang nantinya kita bisa upayakan untuk kolaborasi. Ya, dalam hal ini bisa juga dengan tindakan medis, begitu. Oke, baik. Berarti memang tindakan medisnya itu memang harus dilakukan ya Bapak ya untuk para penyandang atau diabetes mellitus ini. Kemudian saya ingin bertanya Pak, untuk sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Oke, untuk sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini kebetulan kami memang berfokus pada pasien-pasien BPJS yang ada di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Dalam hal ini, mereka yang mempunyai resiko tinggi itu akan dirujuk ke Poli Perawatan Kaki dan Luka RSUB yang kemudian nanti akan kami coba lakukan screening. Ya, jadi screening kami nanti beberapa tahap, ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, yang pada akhirnya nanti akan kita coba berikan penjelasan kepada pasien dan juga edukasi yang sesuai dengan tingkat resikonya, ya dengan harapan nanti pasien bisa mengupayakan untuk mencegah lebih dini. Ya, demikian juga terkait dengan jenis edukasi, seperti bagaimana yang mereka bisa lakukan secara mandiri, maupun ketika mereka juga harus kontrol ke tenaga kesehatan atau ke layanan kesehatan terdekat yang berfokus pada pelayanan kaki. Baik, berarti untuk sasaran ini sebaya muda adalah sasaran dari pengabdian masyarakat ini untuk mengedukasi, kemudian juga untuk para pasien yang dirawat BPJS yang mendapat rujukan ke rumah sakit RSUB. Dan kemudian Pak, untuk acara pengabdian masyarakat ini, rumah sakit Universitas Brawijaya ini berkolaborasi dan bersinergi dengan instansi mana saja Pak Heri? Oke, baik. Di dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini kami membangun jaring mitra. Selain dengan fakultas ya, kami juga ada dari Rumah Sakit UB sendiri,
Kemudian ada beberapa center yang ada di kota wilayah Malang ini yang juga menjadi mitra kami, yang terutama beberapa pusat layanan kesehatan yang juga bisa berkontribusi untuk mengirimkan rujukan pasiennya dengan harapan kita bisa mendeteksi beberapa aspek yang terjadi pada pasien tersebut. Seperti itu, Mbak. Oh, baik. Kemudian untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini sendiri, Pak, apa saja tahapan acaranya seperti itu? Oke, tahapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini memang difokuskan pada 3 bagian utama. Tahap pertama, ini kami berfokus untuk melakukan screening pada beberapa pasien. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan edukasi. Jadi edukasi yang kami berikan memang sedikit berbeda karena kami sudah membuat klaster klasifikasi resiko berdasarkan pada tahap 1 yang kami kerjakan untuk men-screening. Nah, setelah diberikan edukasi ini, kami berharap besar ke depan akan terbentuk peer group ya, jadi kelompok-kelompok pasien yang beresiko ini dengan harapan mereka bisa saling memberikan edukasi, ya, memperkuat edukasi mereka sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan di setiap tahapan itu. Ya, dengan hal tersebut maka nanti bisa membantu untuk minimal mengenalkan kepada setiap pasien diabetes bahwa setiap resiko itu nanti ada tindakan-tindakan khusus yang sekiranya nanti bisa dikerjakan baik secara mandiri maupun perlu mendapatkan tindakan khusus dari tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, itu dilakukan tindakan screening tidak hanya pasien saja, tetapi juga anggota keluarga yang beresiko. Tetapi tentu saja ini dilakukan dengan upaya kolaborasi. Terima kasih. Oke, baik, berarti untuk kegiatan ini terdiri dari tahapan yaitu melakukan edukasi secara dini sebanyak mudah tentang penyakit diabetes mellitus seperti apa, kemudian penanganannya yang bisa dilakukan di rumah, kemudian juga sampai di tahap mana bahwa penyakit diabetes mellitus ini yang memang bisa dirawat di rumah sampai yang harus memang dirawat di rumah sakit. Dan yang untuk terakhir nih Pak Heri, Diva ingin bertanya tentang apa manfaat nyata dari program pengabdian masyarakat ini untuk masyarakat luas? Oke, baik. Harapan kami dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa memberikan kesadaran lebih tinggi kembali kepada setiap pasien bahwa setiap orang diabetes punya risiko terjadi komplikasi kaki. Nah, dengan kegiatan ini mereka akan semakin sadar bahwa kesehatan kaki itu merupakan salah satu hal yang cukup penting ya di dalam kita untuk mengendalikan komplikasi pada orang dengan diabetes mellitus. Ya, dengan harapan kami kesadaran semakin meningkat, maka dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mendukung SDGs pada poin yang ketiga dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya di bidang kesehatan, sehingga resiko komplikasi ini bisa kita kendalikan dan juga mendukung program dari pemerintah dalam upaya untuk promotif dan preventif ya pada penyakit kronis. Oke, baik, itu dia sebanyak mudah hari ini tentang edukasi, yaitu Diva bersama dengan Dr. NS Heri Kristianto, SCAP, MCAP, SPCAP, MB, yaitu selaku dari praktisi keperawatan nurse, spesialis bidang perawatan kaki dan luka, selaku juga dosen keperawatan dari Universitas Brawijaya yang saat ini sedang yaitu Fikes Universitas Brawijaya memberi layanan kesehatan kaki dan screening resiko penyakit kronis karena Departemen Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada kesehatan kaki dan screening resiko penyakit kronis. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Brawijaya atau RSUB selama bulan Agustus 2024, memiliki tujuan yaitu memberi edukasi dan pelayanan langsung kepada pasien BPJS yang rentan terhadap komplikasi kaki dan penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan juga hipertensi. Hal ini menjadi komitmen Fikes dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan sebagai udah terima kasih sudah menyimak ya phone interview
interview Diva dengan Bapak Heri dan bertemu lagi dengan Diva dan Pak Heri di lain kesempatan. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.